Enggak ada saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uban Asnaningrum, kelas 11 IPS 3, nomor absen 33. Pada mapel sejarah peminatan ini, saya akan mempresentasikan tentang Revolusi Nasional Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian Revolusi Nasional Indonesia. Revolusi Nasional Indonesia adalah rangkaian peristiwa yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1949 untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah latar belakang Revolusi Nasional Indonesia. Adapun yang melatar belakangi Revolusi Nasional Indonesia adalah adanya organisasi-organisasi di Indonesia seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Partai Nasional, dan lainnya untuk mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Masa revolusi dimulai sejak kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 sampai diserahkannya kedaulatan oleh Belanda kepada bangsa Indonesia pada 27 Desember 1949. Revolusi Nasional Indonesia terdiri atas pertempuran fisik dan perundingan diplomatik. Yang pertama adalah pertempuran fisik. Adapun pertempuran fisik yang pernah terjadi di Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan adalah yang pertama, pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya ini terjadi pada 10 November 1945. Pertempuran Surabaya ini adalah peristiwa pertempuran heroik antara rakyat Surabaya dalam mempertahankan kota Surabaya dari gempuran tentara sekutu. Yang kedua adalah pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa ini terjadi pada tanggal 12 sampai 15 Desember 1945. Pertempuran ini antara tentara Indonesia yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman dengan tentara sekutu di Ambarawa. Yang ketiga adalah peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api ini adalah peristiwa pembakaran kota Bandung di bagian selatan oleh rakyat akibat adanya ultimatum tentara sekutu di Ambarawa pada bulan Maret 1946. Revolusi Nasional Indonesia yang kedua adalah perundingan diplomatik. Perundingan diplomatik ini sendiri terjadi antara Indonesia dan Belanda. Adapun perundingan tersebut adalah yang nomor satu adalah perundingan Hochvelde yang terjadi pada tanggal 14 sampai 25 April 1946. Perundingan ini terjadi antara Indonesia dan Belanda di Hochvelde, Belanda. Tujuan dari perundingan ini adalah memfinalisasi hasil perundingan yang disepakati di Jakarta. Yang kedua adalah Perjanjian Linggarjati. Perjanjian ini dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 15 November 1946. Perjanjian ini terjadi antara Indonesia dan Belanda yang mengikat kedua negara ini dalam kedudukan yang setara untuk yang pertama kalinya. Yang nomor 3 adalah Perjanjian Renville. Perjanjian ini terjadi antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1947. Perjanjian ini dimediasi oleh Komisi 3 Negara. Yang nomor 4 adalah Konferensi Meja Bundar atau KMB.
yang dihadiri oleh delegasi negara Indonesia, Belanda, BFO, UNCI di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus sampai 2 November 1949. Konferensi ini diadakan untuk menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dan Belanda. Adapun beberapa dampak dari Revolusi Nasional Indonesia adalah yang pertama, dampak internal. Dampak internal dari Revolusi Nasional Indonesia adalah terbentuknya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, menguatnya nasionalisme dan identitas bangsa Indonesia. Yang kedua adalah dampak eksternal. Dampak eksternal dari Revolusi Nasional Indonesia adalah memberikan inspirasi bagi bangsa-bangsa di negara Asia dan Afrika untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata ataupun ucapan, saya mohon maaf. Kita harus semangat dalam mempelajari sejarah agar kita tidak salah melangkah. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.